Punya coffee shop itu kelihatannya simpel, padahal banyak yang harus diurus. Dari pesanan espresso sampai stok susu, semuanya harus tercatat dengan jelas. Kalau kamu masih mencatat secara manual, bisa bikin ribet. Nah, di video kali ini, saya akan tunjukkan gimana cara akurat online bisa bikin coffee shop kamu jadi lebih rapi dan gampang dikelola. Biasanya, yang bikin repot itu pas jam rame. Pesanan masuk terus, catatan manual sering keteteran, bahkan ada transaksi yang kelewat. Stok bahan baku juga sering jadi masalah. Tiba-tiba stok susu habis pas sore, padahal masih banyak orderan latte. Sebaliknya, sirup tertentu bisa numpuk sampai akhirnya tidak terpakai. Laporan penjualan juga kebanyakan baru dibuka di akhir bulan. Jadi pemilik coffee shop sering nggak tahu menu mana yang paling laku tiap harinya, jam berapa yang paling rame, atau bahkan berapa keuntungan real time yang didapat. Akhirnya, banyak keputusan dari belanja bahan baku sampai membuat promo cuma berdasarkan tebakan aja, bukan berdasarkan data yang akurat. Akurat online bisa bantu beresin semua itu, dari catat penjualan per menu, update stok otomatis, sampai laporan keuangan harian. Semuanya ada di dalam satu sistem. Tonton video ini sampai selesai karena saya akan tunjukin bagaimana cara kerja akurat online. Dan setelah video demo ini, saya juga akan bikin seri khusus untuk setup database, biar coffee shop kamu bisa langsung praktek pakai akurat online. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database akurat online. Jadi untuk penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan akurat online untuk coffee shop. Nah, nanti kita juga praktek untuk menggunakan aplikasi kasir dari Akurat, itu namanya Akurat POS. Nah, nanti kita transaksi penjualannya pakai Akurat POS dan nanti back office-nya pakai Akurat Online. Jadi nanti akan saya jelaskan semuanya di dalam video ini. Nah, untuk tampilan awal di dalam database Akurat Online, nanti pasti kamu masuk ke bagian dashboard di sini. Nah, dashboard ini dia berisi informasi singkat tentang database yang kamu punya atau yang kamu akses. Jadi nanti kamu bisa lihat di sini untuk dashboardnya. Kemudian kalau kamu lihat di sebelah kiri, ini kita menyebutnya dengan nama modul. Jadi modul itu dia kumpulan menu, tapi dia dikelompokkan jadi satu. Nah, nanti di dalam modul, itu kita menyebutnya dengan nama fitur. Nah, ini kita yang namanya fitur. Jadi ada fitur akun perkiraan, pencatatan beban, gaji, sampai log aktivitas jurnal. Nah, masing-masing modul ini dia punya fiturnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan atau dia ya berkaitan lah istilahnya dengan modul tersebut. Nah, terus sebelum kita mulai atau sebelum kamu memulai untuk menggunakan Akurat Online, nanti kamu bisa input master data yang kamu punya. Nah, nanti master data itu contohnya kayak akun perkiraan, terus nanti ada barang dan jasa, kemudian ada pelanggan sama pemasok. Nah, untuk master data itu jadi nanti kamu cut off dulu nih di pembukuan kamu sebelumnya. Misalkan kamu mau cut off per tanggal 31 Desember contohnya. Nah, kamu 1 Januari mau memulai pembukuan di Akurat Online. Nah, berarti nanti tanggal 31 Desember ini kamu cut off semuanya. Jadi kamu hitung dulu saldo akhir itu berapa, kemudian nanti kamu jadikan saldo awal di Akurat Online. Nah, master data yang bisa kamu input itu atau kamu import nanti jadi yang akun perkiraan, terus nanti barang dan jasa, pelanggan, dan pemasok. Nah, master data ini kamu nggak perlu input satu-satu. Jadi kalau satu-satu kan mungkin akan banyak banget ya kalau untuk datanya. Nah, nanti kamu bisa import dari Excel. Untuk template-nya pun nanti dia udah disediain sama Akurat Online. Nah, nanti kita ada contoh file yang bisa kamu ikuti. Nanti di situ juga ada penjelasan kolomnya. Jadi nanti kamu bisa copy paste aja ke template tersebut, baru kamu import ke dalam Akurat Online. Nah, nanti tenang aja. Jadi setelah video ini kan kita video demo nih yang pertama. Nah, nanti selanjutnya saya akan jelaskan juga bagaimana cara untuk import master datanya. Jadi nanti ada 4 video lagi setelah video ini. Jadi nanti ada import master data untuk akun perkiraan, barang dan jasa, pelanggan, dan juga pemasok. Nanti akan saya buat setelah video ini. Nah, jadi sekarang kita fokus untuk demonya dulu atau bagaimana cara menggunakan Akurat Online untuk coffee shop. Nah, tadi ini saya udah membuat akun perkiraan. Jadi tadi saya udah buat itu untuk integrasi Akurat POS-nya juga. Jadi saya buat kas untuk toko, terus sama bank BCA toko, sama tadi saya nambahin saldo awal di akun bank. Dan yang nanti akan kita gunakan untuk belanja. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan penjualan ataupun transaksi pembelian, otomatis kan kita harus punya produk atau item yang kita punya nih. Nah, tadi saya juga udah buat, soalnya kalau coffee shop ini kan dia lumayan banyak ya. Nah, nanti ini tadi saya udah buat untuk biji kopi, terus tadi creamer, gula cair, gula pasir, dan susu. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menjual kopi susu. Nah, ini resep sederhana aja sebenarnya. Jadi saya bukan ahli di bidang kopi, nah ini saya asal aja, jadi untuk praktek ini aja. Nah, nanti kita jadinya cara membacanya kayak gini. Jadi ketika kita mau menjual kopi susu, itu nanti stoknya akan langsung otomatis berkurang. Jadi ini resepnya nih.
Jadi ada biji kopinya 20 gram, terus ada creamernya 5 gram, sama susunya 0,1 liter. Nah, ini yang akan kepotong otomatis. Nah, kemudian kita juga bisa masukin tingkat kemanisannya. Jadi kalau yang less sugar itu nanti berkurang gula cairnya itu 0,05 liter, sama nanti kalau yang normal itu 0,2 liter. Kayak gitu. Nah, ini saya ulangi lagi nih, saya hanya contoh aja. Jadi saya bukan expert di bidang kopi. Jadi nanti takutnya kamu ngira ini resep asli, enggak, ini hanya contoh aja. Nah, jadi tadi saya udah buat nih untuk bahan bakunya. Nah, nanti kita juga akan praktek untuk produksi si gula cairnya. Jadi kalau beli kan kamu biasanya gula pasir nih. Atau nanti mungkin ada beberapa perusahaan yang langsung belinya gula cair. Nah, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau yang dari gula pasir dulu, nanti saya akan ngajarin bagaimana cara produksinya untuk mengubah jadi gula cair. Nah, terus ini saya jelaskan untuk satu item aja dulu di sini. Jadi ketika kamu input data, pasti nanti dia tampilannya kayak gini untuk data baru. Nah, nanti kamu bisa masukin nama barangnya itu apa. Jadi misalkan kamu kayak ini kan kita udah masukin nih biji kopi A ya, berarti nanti kamu masukin biji kopi A. Nah, nanti kalau misalkan kamu ada, oh saya ada kopi yang B mas bijinya. Nah, berarti nanti kita tinggal tambahin lagi biji kopi B atau biji kopi C atau selanjutnya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, untuk kategori barang di sini, kategori barang nanti bisa kamu kelompokkan. Kayak nanti misalkan kamu biji kopi ada beberapa macam nih. Nanti kamu bisa kategori di sini untuk biji kopi. Kemudian misalkan, oh saya susu juga ada beberapa macam mas. Nah, nanti kamu bisa buat juga untuk kategori susu. Nah, tujuannya nanti ketika kamu membuka laporan persediaan yang terkait dengan ini, barang tersebut atau item tersebut, nanti kita ada filter tambahan untuk kategori. Jadi kamu bisa memunculkan atau memilih kategori apa aja yang ingin kamu munculkan di laporan tersebut. Nah, cuma kalau kamu nggak mau dipisah, kamu mau gabung aja mas, ya nanti kamu masukin ke kategori umum aja, nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk jenis barangnya, ini kita ada beberapa jenis barang di sini. Pertama ada persediaan. Persediaan ini ada yang nanti kita kontrol untuk stoknya. Kemudian ada non-persediaan. Non-persediaan ini nanti kita nggak bisa kontrol untuk stoknya. Jadi nanti ketika kita melakukan pembelian dia langsung jadi beban. Kemudian kalau kita melakukan penjualan dia langsung jadi pendapatan. Cuma kurangnya dia nggak bisa kita kontrol untuk stoknya kalau yang non-persediaan. Nah, yang ketiga kita ada jasa, ini nanti untuk servis yang kamu jual ataupun kamu beli, nanti kamu bisa masukkan di sini. Kemudian yang keempat kita pakai grup. Nah, grup ini nanti dia biasanya itu untuk produk bundling sebenarnya kalau untuk grup. Cuma ada beberapa kasus ini bisa kita gunakan, kayak contohnya kita mau membuat si kopi susu ini. Jadi ketika kita input kopi susu, nah nanti isi grupnya itu nanti isinya itu menu atau resepnya. Jadi resep untuk si kopi susunya itu apa. Jadi tujuannya nanti ketika kita menjual si kopi susu, nah resep yang di dalamnya itu akan berkurang otomatis itemnya. Kayak gitu. Nanti kita akan contoh juga, jadi nanti biar kamu ada gambaran. Kemudian kita ada varian. Nah kalau varian ini biasanya kayak di toko pakaian. Jadi misalkan kayak sepatu nih, ada sepatu A, nah itu kan ada ukurannya. Nah, ukurannya itu nanti kita menyebutnya dengan varian. Jadi nanti ada ukuran 39 atau nanti ada 40 atau nanti misalnya juga ada varian untuk warnanya juga. Nah, itu nanti bisa kamu pakai yang varian. Nah, yang terakhir ini adalah modifier. Nah, modifier ini nanti dia kita pakai untuk si tingkat kemanisan ini. Nah, nanti biasanya kalau untuk di perusahaan F&B bisa kamu tambahin untuk tingkat kemanisan atau nanti untuk topping atau nanti misalkan kayak kamu mau ada tingkat kepedasan contohnya, nanti kamu bisa pakai di sini. Nah, nanti kita akan praktek juga. Jadi nanti kita akan buat nih, saya akan buat barang baru untuk yang kopi susu sama si tingkat kemanisannya. Kayak gitu. Nah, terus ini kan kita udah nih, udah persediaan, kemudian kita satuannya kita pilih juga. Kita satuannya ada gram sama kilogram. Kayak gitu. Nah, nanti kita misalkan, oh ternyata kita pakainya tuh per gram. Cuma kita jualnya itu, kita belinya per kilogram contohnya. Nah, nanti kita bisa masukin di sini. Jadi kita bisa multi satuan. Nah, nanti misalkan kita ada satuan kedua dan seterusnya, pasti yang ditanya itu ke satuan terkecil acuannya. Jadi misalkan, oh ini 1 kilogram tuh berapa gram? Nanti kan 1000 nih kita masukin. Atau nanti kita ada lagi 1 karton. Nah, 1 karton itu berapa gram? Pasti yang ditanya dia acuannya ke satuan yang terkecil. Nah, cara membacanya nanti kayak gitu. Nah, kemudian ini kita juga ada tab untuk penjualan atau pembelian. Ini nanti untuk informasi penjualan sama informasi pembelian. Nanti sifatnya opsional, bisa kamu isi atau nanti kamu lewatin juga nggak apa-apa. Kemudian kita ada stok awal. Ini nanti untuk saldo awal, misalkan kamu import nih dari Excel, nanti kamu bisa masukin atau nanti dia langsung masuk otomatis sebenarnya ke stok awal ini.
Kemudian kita ada tab akun perkiraan, ini nanti akun perkiraan yang terkait untuk transaksi item tersebut. Kemudian kita juga bisa masukin gambar, dan yang terakhir adalah lain-lain. Ini untuk info lainnya dan dimensinya aja. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Ini tadi kita udah oke. Nah, kemudian tadi ini saya udah tambah ini. Ini untuk bahan bakunya. Nah, sekarang kita tes untuk membuat si kopi susu. Oh, kita buat si tingkat kemanisannya dulu. Soalnya nanti si tingkat kemanisan ini kita masukin ke resep kopi susu ini. Pertama kita buat tingkat kemanisan. Nah, tingkat kemanisan ini yang nantinya akan kita pakai untuk jenis barangnya yang modifier di sini. Nah, nanti yang tadi saya bilang, ini bisa kamu sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Nanti misalkan kayak kamu ada pilihan topping, atau nanti kamu ada pilihan untuk tingkat kepedasan, atau tingkat kemanisan kayak gini. Nah, nanti kamu bisa tambahkan. Nah, terus kita masuk ke bagian pilihan modifier. Nah, nanti di sini kita akan pakai ini itemnya tuh apa ketika kita mengeluarkan atau menggunakan si tingkat kemanisan ini. Nah, ini kan kita acuannya untuk tingkat kemanisan kan kita pakainya gula cair. Nah, berarti kita ngambilnya pakai gula cair di sini. Nah, nanti kita ada nama dua di sini. Ada nama barang, ini nama barang aslinya, gula cair. Kemudian ini nama barang alias. Nah, nama barang alias ini yang akan muncul di Accurate POS-nya nanti. Jadi nanti akan kita buka juga biar nanti kamu bisa melihat contohnya kayak gimana. Nah, pertama kan kita yang less sugar di sini. Nah, yang less sugar kita 0,05 liter. Berarti kita tinggal masukin di sini. 0,05 liter. Jadi ketika kita milih less sugar, berarti otomatis akan mengurangi stok si gula cair sebanyak sekian. 0,05 liter. Jadi cara ngebacanya kayak gitu. Nah, kemudian kita ada lagi yang normal. Kalau normal itu kita 0,2 liter. Ya berarti nanti kita tinggal masukin di sini 0,2 liter. Nanti kurang lebih cara ngebacanya kayak gitu ya. Nah, nanti misalkan ternyata kamu, oh, ketika kita pilih si modifier ini atau tingkat kemanisan ini, dia ada tambahan harga jual. Ya berarti nanti kamu tinggal klik aja di sini tambah harga jual. Cuma kalau enggak ya nanti kamu bisa kosongin. Kayak gitu. Nah, terus kita juga ada pembatasan jumlah pilihan. Jadi maksimal itu berapa? Ini biasanya nanti kita pakai kayak topping nih. Jadi misalkan, oh kita mau ngasih topping gratis tapi maksimal cuma 3. Ya berarti nanti kamu cuma bisa maksimal 3 pilihnya. Ada topping A, topping B, atau topping C. Kayak gitu. Cuma kalau misalkan, oh dia cuma satu aja mas, ya berarti nanti nggak apa-apa. Kamu tinggal sesuaikan aja intinya. Nah, terus kita tinggal simpan. Berarti di item kita ada tambahan untuk tingkat kemanisan di sini. Nah, sekarang tingkat kemanisan ini yang akan kita pakai di dalam resep kopi susu kita. Jadi sekarang kita buat item baru untuk yang resep kopi susu. Kita tinggal namain di sini kopi susu. Nah, kategori barangnya tadi saya udah buat untuk menu supaya nanti dia akan tampil di Accurate POS-nya. Nah, nanti kita jenis barangnya di sini pilih yang grup. Jadi jangan lupa kita pilih yang grup ya. Jadi ini bukan persediaan. Jadi kita pilihnya yang grup. Kemudian satuannya nanti kamu bisa sesuaikan, bisa pieces atau per gelas atau per apa? Per porsi. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita mau pakainya per gelas, Mas. Ya udah, tinggal kita masukin per gelas. Atau kita mau ganti jadi per pieces. Nah, itu juga nggak jadi masalah. Jadi nanti kamu bisa tambahin lah intinya di sini. Nah, kemudian kita masukin harga jualnya itu berapa untuk si grup ini. Nah, kita jangan pakai harga dari rincian grup. Kita pakai harga manual. Kamu tinggalan checklist aja, terus kita mau jual berapa? Saya mau jual 80.000 per pieces. Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Nah, ini baru rincian grupnya. Rincian grup ini nanti dia itu isinya resepnya. Ini jangan lupa ini nanti kita unchecklist, soalnya kalau kamu checklist, nanti dia resepnya keluar nih di struknya atau bill-nya. Ini kita unchecklist. Nah, ini adalah resep yang kita pakai ketika kita melakukan penjualan untuk kopi susu. Jadi ketika si kopi susu ini keluar, stok apa aja yang akan berkurang. Nah, berarti kita tinggal masukin resepnya. Jadi yang akan berkurang itu biji kopi A sebanyak 20 gram. Ya berarti kita tinggal masukin. Nanti kita tinggal pilih biji kopi A, dia sebanyak 20 gram. Kemudian ada creamernya 5 gram. Nah, ini creamernya 5 gram. Terus kita ada susu 0,1 liter. Jadi kita tinggal pilih nih susunya 0,1 liter. Nah, dia udah oke. Creamernya 5 gram, susu 0,1 liter, dan biji kopi A 20 gram. Nah, udah oke. Nah, terus kita tinggal nambah tingkat kemanisan. Jadi, si kopi susu ini nanti bisa pilih tingkat kemanisan.
Kita tinggal lanjut aja. Nah, tingkat kemanisan ini nanti kalau yang less sugar dia berkurang 0,05 liter. Nah, kalau yang normal dia akan berkurang 0,2 liter. Kayak gitu. Nah, cara ngebacanya kayak gitu nanti. Nah, ini kita tinggal simpan. Berarti kita udah punya ini nanti resep untuk si kopi susu. Nah, kita ada jual ini nih nanti si kopi susu. Nah, terus ini kan kita udah punya item, kita udah punya master datanya atau master barangnya. Nah, tapi stoknya kan kita masih kosong, otomatis kita harus melakukan pembelian dulu supaya stoknya bertambah. Nah, nanti kita tinggal melakukan pembelian untuk ke pemasok. Jadi untuk alur pembelian di sini kita bisa buka modul pembelian. Nanti di sini ada pilihan untuk fitur pesanan pembelian, ada penerimaan barang, faktor pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Accurate Online. Tapi kamu nggak harus ngikutin 100% sama seperti Accurate Online. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Yang paling penting nanti untuk transaksi tersingkatnya, itu yang wajib dia harus dari faktor pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi faktor pembelian ini untuk pengakuan hutangnya, dan pembayaran pembelian ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Kayak gitu. Nah, terus dia ada tambahan lagi kalau untuk si alur pembelian di sini. Jadi kalau misalkan kamu udah punya orang gudang, nanti misalkan gudangnya terpisah, nanti kita ada fitur permintaan barang. Jadi biasanya kan si orang gudang ini akan info nih ke bagian purchasing atau ke PIC yang terkait. Misalkan, oh stok kopi kita ada kosong nih Pak, minta tolong dong beliin, kayak gitu. Nah, nanti si orang gudang cukup input di fitur permintaan barang ini aja. Barang apa yang kosong, terus diminta untuk belinya berapa. Baru nanti dia akan nyambung ke bagian pesanan pembelian atau ke bagian purchasing-nya. Nah, kurang lebih nanti kayak gitu. Cuma nanti misalkan kamu, oh saya nggak ada bagian gudang mas, ya berarti nanti kamu bisa skip aja. Kamu bisa langsung masuk ke modul pembelian di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih. Misalkan kita mau mulai dari pesanan pembelian mas. Ya, kita contohin langsung di sini. Pesanan pembelian. Nah, kamu tinggal pilih pemasoknya itu ke mana. Ini karena saya belum punya daftar pemasok, kita masih kosong, kita isi aja asal. Contohnya kita beli ke pemasok A. Kita simpan sebagai data baru. Kemudian kita beli apa aja. Jadi kan kita butuh beli biji kopi. Nah, karena kita multi satuan, kita pilih yang satuan kilo nih. Kita beli berapa kilo? Kita beli 5 kilo aja, Mas. Nah, per kilonya berapa? 50.000 contohnya. Nah, terus kita beli apa lagi? Beli creamer. Creamernya berapa? 10 kilo. Harganya berapa per kilonya? Oh, ini ya kita belum ganti. Per kilonya 20.000 contohnya. Nah, kita tinggal masukin. Terus kita beli apa lagi? Gula ya tadi kita beli gula. Gulanya kita beli yang gula pasir. Gula pasirnya kita per kilo juga. Kita beli 3 kilo aja. Per kilonya berapa? 20.000 juga. Kita tinggal lanjut. Sama satu lagi kita beli susu. Susunya berapa liter? 20 liter contohnya. Susu kita beli dengan harga 25.000 per liternya. Kita tinggal masukin. Nah, ini udah kita beli semua. Ada biji kopi, terus kita udah beli creamer, gula, sama susu. Ini udah kita beli semua di sini. Nah, nanti dia akan langsung tertera di sini totalnya itu berapa. Kemudian di sini juga kita ada info lainnya. Nah, nanti ada syarat pembayaran di sini. Syarat pembayaran itu nanti dia mengacunya atau hasilnya akan ada di laporan utang. Jadi nanti kelihatan kita jatuh temponya itu tanggal berapa. Nanti kita bisa pilih, oh ternyata kita kalau beli ke pemasok A, dikasih tempo 30 hari. Berarti kita tinggal pilih net 30. Nah, kemudian alamat kirimnya kita masukin. Nah, untuk syarat pembayaran di sini, sebenarnya kalau untuk default-nya dia hanya ini aja yang ada. Jadi ada net 7, terus 15, 30, 45, dan 60. Nah, ternyata, oh saya ada net 3 hari doang, Mas. Ya berarti nanti kamu bisa nambahin lagi sebenarnya. Jadi dia ada di sini, ada di fitur syarat pembayaran. Jadi masih fleksibel. Nanti kalau kamu kurang, ya nanti kamu bisa tambahin. Cuma kalau untuk bawaan sistem, dia hanya ada ini aja untuk syarat pembayaran. Nanti kalau kurang ya kamu tinggal buat data baru aja, terus nanti dia akan langsung muncul di transaksinya. Kayak gitu. Nah, contohnya kita yang net 30 di sini kita pakainya. Terus di bagian yang terakhir ini biaya lainnya, misalkan kamu ada biaya-biaya lainnya terkait tentang transaksi pembelian tersebut. Kayak misalkan nanti ada biaya kirim atau nanti ada biaya yang lain-lain, nah nanti kamu bisa tambahin di sini. Supaya nanti dia akan menambahkan total biaya di sini. Kayak gitu, nanti kamu bisa masukin aja. Cuma kalau nanti nggak ada biayanya lagi, ya berarti kamu tinggal lanjut aja. Kita tinggal simpan di sini. Nah, enaknya, di Accurate Online itu setiap transaksi yang udah kita buat, dia langsung ada template untuk print out-nya sebenarnya. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Kalau kamu, oh saya nggak punya mas untuk desain cetakannya.
pakai aja yang dari Akurat Online. Ini udah disiapin sebenarnya. Nah, nanti desain cetakan ini kamu masih bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Kayak nanti misalkan kamu mau nambah logo atau nanti mau nambah kolom, itu nanti bisa. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti kurang lebih dia tampilannya kayak gini. Nah, nanti kamu bisa masukin nih logonya di sini. Atau nanti kamu mau nambahin kolom, ini juga bisa di sini. Kamu bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Nah, ini kan kita udah oke berarti nih. Kita tinggal tutup. Oh, satu lagi. Ini selain desain cetakan yang ada, kamu bisa masukin untuk dokumen. Jadi nanti misalkan transaksi itu ada hard copy-nya, itu nanti kamu nggak perlu khawatir takut hilang. Jadi nanti pokoknya setiap transaksi, terus ada bukti transaksinya, kamu tinggal scan, terus kamu bisa upload di sini. Jadi kalau si bukti transaksinya itu hilang, nah nanti dia udah ada di sini, di Akurat Online. Jadi filenya udah masuk di sini. Kayak gitu. Nah, terus berarti ini kita tinggal lanjut aja. Ini kita udah selesai untuk pesanan pembelian. Nah, sekarang kita tinggal lanjut. Nah, ini kita close dulu sebentar. Pesanan pembelian kita close. Nah, kemudian setelah kita proses pesanan pembelian, kita masuk ke bagian penerimaan barang. Penerimaan barang ini berarti si supplier udah ngirim barang ke kita nih. Nah, berarti kan kita harus terima. Nah, nanti kita dapat surat jalan tuh biasanya. Nah, nanti kita tinggal pilih terimanya tuh dari mana, pemasok mana. Misalkan kita dari pemasok A. Nah, nomor surat jalan ini kita isi sesuai dengan nomor terima, maaf, ini adalah nomor surat jalan yang kita dapat dari pemasok. Nanti kita tinggal masukin di sini nomor surat jalannya berapa. Terus kamu nggak perlu input nama itemnya satu-satu lagi. Kamu tinggal klik ambil aja dari sini. Ambil dari pesanan. Nah, nanti kita tinggal pilih di sini. Nah, ini kan kita PO yang ini ya. Ini kita pilih yang PO. Terus kita tinggal lanjut. Nah, nanti di sini udah kelihatan nih, oh ternyata kita yang datang biji kopi A 5 kilo, ada creamernya 10 kilo, gula pasir 3 kilo, dan susunya 20 liter. Kayak gitu. Nah, nanti dia udah kelihatan di sini. Nah, kalau udah oke, kita tinggal simpan. Nah, ini berarti udah ada barang yang masuk ke perusahaan kita. Otomatis nanti stok kita udah bertambah. Ya, kalau kita refresh dia udah bertambah. Kemudian nilai persediaan kita, dia pasti akan bertambah juga. Jadi kita bisa lihat nih di laporan keuangannya. Kita bisa lihat di laporan racanya. Nah, nilai persediaan kita udah bertambah nih, senilai 1.010.000. Nah, tapi kita ada hutang pembelian belum ditagih. Nah, kenapa hutang pembelian belum ditagih? Karena kita baru dikirim barangnya doang, tapi belum dikasih faktur pembeliannya atau invoice-nya nih. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kita udah masuk ke faktur pembelian, dia akan berubah jadi utang usaha. Kayak gitu. Nah, berarti sekarang kita tinggal lanjut lagi dari penerimaan barang. Berarti kita masuk ke faktur pembelian. Nah, faktur pembelian di sini, kamu tinggal pilih lagi kayak biasa. Ini nanti pemasoknya kemana. Kita pemasok A, terus kita tinggal klik ambil dari penerimaan. Nanti dia akan terpilih nih, oh ternyata ini nih untuk penerimaannya. Kita lanjut. Nah, nanti dia harganya udah tertera semua. Kemudian di info lainnya, ini kamu masukin nomor invoice yang dari supplier. Jadi nanti nomor invoice-nya kamu catat di sini. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, yang tadi saya infoin, kalau udah sampai faktur pembelian, otomatis yang hutang pembelian belum ditagih ini, dia akan berubah jadi utang usaha. Kemudian, ketika kita buka, ini ada laporan tambahan lagi untuk laporan utangnya. Ini kita ada faktur belum lunas. Jadi, kita bisa ngelihat nih, kita punya utang tuh ke siapa aja. Nah, ini kita ternyata punya utang ke pemasok A nih. Tanggal transaksi itu 7 Oktober dengan jatuh tempo tanggal 6 November. Nah, ini adalah nilai utang kita, 1.010.000. Nanti dia tertera di sini. Nah, nanti kalau misalkan kita udah pelunasan hutang, dia otomatis akan menghilang di sini. Nah, berarti sekarang kita tinggal lanjut lagi. Kan kita ada faktur pembelian, kita masuk ke pembayaran pembelian. Nah, pembayaran pembelian di sini, kita tinggal pilih pembayarannya tuh kemana. Kita pilih ke pemasok A, terus kita pilih bayar itu pakai akun bank atau akun kas apa. Kita kan pilih yang ini nih, karena saldonya ada di sini aja nih. Kita tinggal klik, terus kita tinggal ambil. Nah, nanti kita tinggal klik lanjut di sini. Nah, di sini kamu ada pilihan sebenarnya. Kamu mau bayarnya parsial atau kamu mau ngelunasin semuanya. Kalau kamu parsial, berarti kamu tinggal edit aja bayarnya berapa, baru nanti kamu hitung nilai pembayaran. Nah, ini contohnya saya lunasin ya. Kalau udah saya lunasin, berarti kita tinggal simpan. Nah, otomatis
utang usaha kita akan berkurang, terus nilai bank kita, saldo bank kita akan berkurang juga. Nah, dia tampilannya kayak gini, utang usaha kita jadi nol, terus saldo bank kita juga berkurang. Nah, terus di faktor belum lunas ya, dia juga akan menghilang. Kayak gitu. Nah, berarti ini kita udah clear nih untuk si transaksi yang pembeliannya. Nah, mungkin kita sekarang lanjut lagi untuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan nanti kita pakai Accurate POS nih, jadi biar nanti kamu bisa ngeliat juga, itu kalau si Accurate POS itu bisa terintegrasi dengan Accurate Online. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke Accurate POS-nya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam Accurate POS. Jadi ini tampilan untuk awalnya. Nah, Accurate POS ini sebenarnya aplikasi kasir berbasis Android. Jadi nanti misalkan kamu untuk penggunaan di bisnismu, pastikan nanti kamu pakai device Android. Ini kan saya pakai emulator ya. Jadi takutnya kalau pakai emulator itu dia ada beberapa kendala lah. Saya nggak tahu nanti kayak gimana. Misalkan nanti apa lemot atau nanti nggak terintegrasi. Nah itu saya nggak tahu. Ini saya untuk contoh untuk atau lebih mudahnya untuk pembuatan video aja. Makanya saya pakai emulator. Nah, nanti kalau misalkan kamu dipakai untuk bisnis, itu saran saya pakai device Android aja, jangan pakai emulator. Jadi takutnya itu nanti ada kendala-kendala yang saya nggak tahu. Nah, makanya saya tetap rekomendasi pakai device Android. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ini adalah kasir yang kita punya nih di perusahaan kita. Jadi misalkan kamu punya 10 kasir ya berarti nanti ada 10 nama di sini. Nah, ini saya cuma punya dua sebenarnya. Ada kasir sama supervisor jabatannya. Jadi ada Sibo sama Tri di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih kamu mau masuk itu pakai akun yang mana. Contoh kita pakai yang supervisor, berarti kita tinggal klik aja nih yang supervisor. Nah, untuk tampilan awalnya pasti kalau kamu untuk pertama kali masuk ke dalam Accurate POS, dia diminta untuk pembuatan PIN. Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini buat PIN. Nah, terus kita tinggal sini. Sebentar ini kita baru pertama makanya dia ditanya untuk backup otomatisnya. Terus kita tinggal masukin PIN-nya. Kita tinggal buat PIN dulu. Nah, pastikan nanti setiap PIN yang dibuat ini, yang ngebuat itu langsung si karyawannya atau stafnya masing-masing. Karena ini kan nanti untuk privasi si kasirnya ya. Jadi biar nggak saling pakai akun yang lainnya. Jadi takut nanti ada kasir A, ternyata dia pakai akun kasir B. Kayak gitu. Nah, makanya dia ini privasi masing-masing, nanti diisi oleh staf masing-masing. Nah, kita tinggal mulai shift di sini. Terus kita masukin modal, kita lanjut aja. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Jadi untuk tampilan awalnya dia ke pesanan baru di sini. Jadi untuk menu yang kita jual kan kita hanya kopi susu. Jadi nanti di sini sebenarnya kita bisa nampilin semua kategori barang atau kita munculin yang beberapa kategori aja. Nah, tadi kan saya masukinnya untuk yang si kategori yang menu aja nih yang akan saya munculin. Jadi tadi saya buat kopi susunya tuh kategori barangnya saya pilih yang menu, makanya di Accurate POS-nya kita pilih yang di Accurate POS-nya kita yang muncul yang bagian si menunya aja. Kayak gitu, makanya dia muncul ini. Nah, sekarang kita tinggal lanjut lagi. Ini kan kita udah oke nih. Nah, berarti kita tinggal pilih, oh ternyata kita ada yang mau beli kopi susu contohnya. Berarti kita tinggal pilih di sini. Nah, tingkat kemanisan ini dia akan muncul di sini nih yang tadi. Jadi nanti ini ketika jual kita yang less sugar otomatis akan berkurang sekian. Terus kalau yang normal dia akan berkurang sekian. Kayak gitu. Jadi nanti dia ada pilihannya di sini untuk tingkat kemanisan. Nah ini nanti kelihatan, oh ternyata kita nggak jual kopi susu, harganya 80.000. Nah dia pilihannya apa? Yang normal sugar atau yang less sugar? Ternyata kita pilih yang normal contohnya. Nah nanti di sini kita ada informasi untuk kayak tenaga penjual, ada diskon, sama ubah harga. Cuma ini kita lewatin aja, kemudian kita klik simpan. Nah nanti di sini kita tinggal klik bayar. Bayar di sini kemudian ada pilihan beberapa metode pembayaran. Jadi ada tunai, ada non-tunai, sama split di sini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Nah ini pengaturannya sebenarnya dia ada di yang non-tunai ini. Nanti dia adanya tuh di pengaturan POS di sini sebenarnya. Cuma dia settingannya ya lumayan cukup makan banyak waktu sebenarnya. Nah nanti misalkan kalau kamu mau cek, nanti kamu bisa coba ya di database kamu sendiri. Atau nanti kalau kamu butuh pendampingan bisa pakai jasa tim training. Kayak gitu. Nah, ini kita lanjut lagi. Contohnya dia bayarnya cash. Pakai uang 100.000. Berarti kita tinggal masukin nih si uang 100.000. Terus kita tinggal klik bayar. Nah, kalau dia pakai uang cash, misalkan uangnya lebih, nanti dia ada tulisan kembali sebanyak sekian.
Jadi karena kita bayar pakai uang 100.000, terus transaksinya 80.000, berarti kita ada kembali 20.000 nih di sini. Nah, ini nanti dia akan muncul di sini, kemudian kita tinggal klik selesai. Nah, nanti berarti kita udah selesai nih untuk menjual si kopi susu nih sebanyak 1 pieces atau 1 gelas. Nah, otomatis nanti dia akan masuk ke bagian Upgrade Online. Dia otomatis akan masuk ke faktur penjualannya. Jadi dia akan langsung terintegrasi. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, nanti kelihatan kopi susu sebanyak 1 ini dengan nilai 80.000. Nah, barang dan jasanya dia akan langsung berkurang. Tadinya kan kita masih utuh nih. Nah, terus kita buat kalau kita refresh dia akan berkurang. Nah, oh ini kita belum bikin kok gula cairnya ya. Nah, ini gula cairnya ini kita masih kosong jadinya minus dia. Nah, nanti kita edit lagi atau kita tambahin lagi untuk si gula cairnya. Jadi nanti dia akan langsung motong. Cuma kita patokan sama yang item-item lain ini kayak biji kopi dia langsung berkurang, terus creamer dia juga langsung berkurang, sama susunya dia akan langsung berkurang. Nah, ini kita potong dulu, kita ngebuat gula cairnya dulu. Nah, sekarang coba kita buat si gula cairnya. Jadi si Akretona itu sebenarnya kita udah menyediakan untuk fitur produksi sederhana. Jadi nanti kita ada fitur untuk pekerjaan pesanan sama penyelesaian pesanan. Jadi kita masukin bahan bakunya apa di pekerjaan pesanan, terus nanti di penyelesaian ini kita masukin hasil jadinya itu apa. Kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal masukin pekerjaan pesanan di sini. Kita masukin apa nih? Gula pasir contohnya. Nah, untuk membuat gula cair, kita butuh gula pasirnya itu berapa sekali kita membuat. Contoh tadi ternyata kepake 1 kilo. Nah, kita tinggal masukin di sini. Nah, 1 kilo itu nanti jadinya berapa untuk si gula cairnya. Berarti kita tinggal masuk ke bagian penyelesaian pesanan. Nah, ini saya close dulu untuk pekerjaan pesanannya. Nah, di sini nanti akan ditanya dia nomor pekerjaannya, kamu tinggal masukin yang tadi. Terus nanti di sini kamu tinggal sini klik. Ini barang jadinya itu apa? Ternyata jadinya gula cair. Nah, 1 kilo gula pasir itu jadinya berapa liter? Contoh ternyata dia jadinya 2 liter. Ya berarti kita tinggal lanjut aja di sini. Terus kita simpan. Nah, otomatis si barang dan jasanya ini yang tadinya gula pasir kita ada 3.000, ada 3 kilo nih. Terus yang gula cairnya minus, kalau kita refresh dia akan berubah. Karena kita udah produksi, kita pakai 1 kilo untuk yang gula pasir, itu jadinya 2 liter. Nah, nanti dia akan langsung berkurang jadi 1,8 liter. Kayak gitu. Nah, itu untuk produksi yang sederhana. Jadi, untuk membuat si gula cairnya dari si gula pasir. Nanti dia caranya kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kita lihat lagi laporannya. Ini laporan neracanya kita akan langsung update juga untuk kas tokonya. Kemudian di laporan laba ruginya, ini kita juga bisa kelihatan. Jadi saya akan tunjukin kalau laporan di Akret Online itu dia real time semuanya. Jadi semuanya dia udah otomatis, nanti kamu tinggal input transaksi aja. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi dia udah masuk nih penjualannya 80.000, ternyata HPP-nya tuh cuma 5.600. Berarti kita punya untung 74.400 di sini. Kita punya laba bersih sekian. Nah, terus nanti pendapatan itu dia masuknya ke kas toko. Terus tadi nilai persetujuan kita berkurang karena kita ada bahan baku yang dipakai untuk penjualan. Oke, nanti dia kelihatan di sini. Nah, sekarang kita contoh lagi. Kita bayar pakai ini yang less sugar. Sekarang kita bayarnya pakai yang debit. Kita pakai edisi BCA contohnya. Ya berarti tadi kita tinggal masukin. Kita tinggal bayar. Nah, terus langsung masuk deh. Dia gampang banget sebenarnya. Jadi pas kita input di Akret PS, dia langsung masuk di sini. Terus di barang dan jasanya, dia akan langsung berkurang juga. Dia akan langsung motong. Dia akan kayak gini tampilannya. Terus di laporannya, dia juga akan langsung otomatis. Jadi yang tadi kita pakai bank edisi BCA, terus dia langsung masuk ke sini. Ke bank BCA toko kita. Terus di laporan laba ruginya, dia juga akan bertambah pendapatannya. Terus HPP-nya juga akan bertambah. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar real time. Jadi yang penting kamu tinggal input transaksi aja, nah nanti dia akan langsung masuk ke Akret Online-nya dan membuat laporannya secara otomatis. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar enak lah istilahnya. Nah terus, kan kita udah selesai nih untuk transaksi penjualan. Nah sekarang kita mau praktek untuk catat beban operasional. Jadi kan kita baru ada pendapatan sama PP aja nih. Padahal kan di perusahaan pasti ada beban operasional. Nah, cara catatnya itu gampang banget sebenarnya. Ini saya kelas dulu ya, sebentar.
Ini kita close. Nah, cara catatnya nanti kita di modul Kas and Bank di sini. Kamu tinggal klik, terus nanti klik yang fitur pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti untuk dia itu mencatat transaksi yang di luar dari transaksi penjualan dan pembelian. Jadi nanti dia berkaitan itu tentang operasional, kayak nanti biaya listrik, atau biaya telepon, atau biaya internet, atau biaya transport. Nanti kamu masuknya di sini. Nanti kamu tinggal pilih aja di sini, akun kas itu kita pakai apa. Kalau kita tetap pakai akun bank, kemudian kita tambah apa, pakai beban apa nih, kita mau bayar beban apa. Contoh kita mau bayar beban listrik. Nah, beban listriknya berapa? 100.000 mas contohnya. Berarti kita tinggal masukin 100.000, terus nanti di sini info lainnya, ini nanti untuk kayak penerimanya itu siapa, penerima uangnya, terus nanti catatannya itu apa. Misal pembayaran listrik bulan apa, nah nanti kamu bisa masukin di situ. Terus kamu tinggal simpan. Nah, nanti kalau misalkan kamu ada dokumen, kamu bisa di sini juga. Jadi nanti hasil atau bukti pembayarannya, dokumennya kamu tinggal upload aja di sini, itu juga bisa. Nah, nanti kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Otomatis nanti dia akan langsung bertambah beban operasionalnya. Jadi yang tadinya kita laba kotornya 150.000, ternyata kita ada beban operasional buat bayar listrik sebanyak 100.000. Jadi laba bersih kita tinggal 50.000 di sini. Jadi dia akan bertambah. Nah, kalau misalkan, oh saya ada beban lainnya mas, kamu tinggal tambahin aja. Kamu ada bayarnya beban apa aja. Misal kita bayar beban apa lagi nih, kita tinggal pilih beban apa. Contohnya kita ada perjalanan dinas. Ini sebagai contoh aja ya. Sekali lagi ini sebagai contoh aja. Nah, perjalanan dinas berapa? 50.000 contohnya. Atau nanti kamu mau beban transport, itu nggak jadi masalah. Terus kita tinggal simpan. Nah, nanti di laporannya pun dia akan kelihatan. Ada beban perjalanan dinas sebanyak 50.000. Jadi yang tadinya laba kotor kita 150.300, ternyata kita ada beban operasional 150.000. Berarti laba bersih kita tinggal 300 perak doang. Kayak gitu. Nah, jadi nanti semuanya benar-benar real time. Kayak gitu. Jadi enak. Yang penting kamu nanti tinggal input transaksi aja. Nah, nanti datanya akan diproses sama si Akret Online. Baru nanti hasil akhirnya laporannya dia berjalan otomatis. Nah, selain itu juga kamu bisa lihat beberapa laporan yang lainnya. Nanti kita udah dikelompokin masing-masing nih. Sesuai dengan fungsinya ada laporan keuangan, buku besar, KSN Bank, piutang, sampai yang paling bawah nanti ada laporan lain-lain. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu mau buka laporan apa aja. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menggunakan Akret Online untuk coffee shop. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan Akret Online, penjualan coffee shop bisa tercatat otomatis, stok bahan baku selalu update, dan laporan keuangan bisa siap kapan aja. Kamu bisa tahu menu kopi mana yang paling laku, kapan jam yang paling ramai, sampai berapa keuntungan harian secara detail. Jadi, semua keputusan dari restock bahan baku sampai membuat promo bisa jadi lebih akurat. Kalau mau coffee shop kamu jadi lebih rapi, efisien, dan tahu untungnya dengan detail, kamu bisa ikuti konsultasi gratis bareng saya dan juga tim trainer dari Akret Online. Di sesi konsultasi ini, kita akan membahas semua fitur yang tersedia di Akret Online dan bagaimana cara menggunakan Akret Online sesuai dengan kebutuhan yang ada di coffee shopmu. Klik link yang ada di kolom deskripsi untuk atur jadwal konsultasi gratis sekarang. Dan jangan lupa, setelah nonton video demo ini, kamu bisa lanjut nonton untuk seri setup database untuk coffee shop, biar coffee shop kamu bisa langsung jalan pakai Akret Online. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menggunakan Akret Online untuk coffee shop. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.